Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas IKOR B, NIM 2003 0350 1023. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang usaha, power, dan energi. Yang pertama adalah usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah usaha selalu diartikan dengan jenis aktivitas yang tidak menyenangkan seperti bermain. Dalam mekanika, bila usaha dilakukan berarti bahwa sebuah gaya telah diberikan untuk melawan tekanan dan dalam jarak tertentu. Dengan kata lain, usaha dalam istilah mekanika sama dengan gaya kali jarak. Karena jarak dilibatkan, maka sesuatu yang terjadi dapat terlihat dan sebuah benda atau seorang atlet bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Atlet memberikan gaya dumbbell, akibatnya dumbbell akan bergerak ke atas pada jarak tertentu. Sebaliknya, jika dumbbell itu disimpan pada suatu tempat dengan ketinggian dada, kemungkinan atlet mendorong atau menariknya dengan kontraksi statis dalam 10 menit. Maka tidak ada usaha mekanis yang dilakukan karena dumbbell tidak bergerak. Yang kedua adalah daya atau power, daya tahan atau power. Daya menunjukkan sejumlah besar usaha mekanis yang dilakukan selama selang waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah tenaga kuda atau horsepower sebagai ukuran untuk melakukan mesin seperti yang digunakan dalam balap mobil. Satu tenaga kuda berarti kemampuan sebuah mesin atau manusia untuk menggerakkan beban 550 lb atau pound sejauh 1 foot selama 1 detik. Seperti pada weightlifting atau angkat besi, dua atlet mengangkat barbel dengan berat yang sama. Salah satu atlet memerlukan 2 detik untuk mengangkat barbel ke atas kepala dan atlet lain memerlukan waktu hanya 1 detik. Keduanya mengangkat barbel dengan jarak yang sama. Dalam berbagai cabang olahraga, daya sangat penting karena aplikasi gaya yang lambat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini terutama terjadi pada nomor lempar atau lompat, angkat besi, olimpiade yaitu snatch, clean and jerk, dan senam di mana keterampilan seperti salto ke depan dan ke belakang harus ditampilkan dengan cepat. Penampilan yang berhasil dalam cabang olahraga ini menuntut penerapan kekuatan yang besar dalam waktu yang sangat cepat. Energi. Energi adalah kapasitas atau benda untuk melakukan usaha. Dalam istilah mekanika, energi mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah energi kinetik atau kinetic energi. Energi kinetik adalah kapasitas sebuah benda atau seorang atlet untuk melakukan usaha karena geraknya semakin besar massa yang dimilikinya atau semakin cepat bergerak maka semakin besar kapasitasnya untuk melakukan usaha. Benda apa saja yang sedang bergerak mempunyai momentum dan energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial atau potential energy. Energi ini merupakan energi yang disimpan, stored energi, yaitu energi yang tersedia dan siap digunakan. Seorang atlet mempunyai energi potensial ketika berada pada ketinggian yaitu di atas permukaan bumi. Semakin berat atlet dan semakin tinggi posisinya di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensialnya. Dan yang ketiga adalah energi regang atau strain energi. Benda mempunyai energi jika benda tersebut mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah ditarik kembali ke bentuk semula, ditekan, diputar, atau didorong keluar dari bentuk semula. Usaha harus dilakukan untuk menempatkan benda pada kondisi ini. Dan setelah berubah bentuk, kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula berarti benda juga dapat melakukan usaha. Kemampuan elastik dari otot-otot yang diregang pada atlet pelari, lompat, dan pelempar juga merupakan contoh penggunaan energi tersebut. Latihan fisik dalam pelaksananya
lebih difokuskan kepada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan dan merupakan salah satu faktor utama yang penting yang harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang paling tertinggi. Melalui latihan kondisi fisik, kebugaran jasmani atlet dapat dipertahankan atau ditingkatkan baik yang berhubungan dengan keterampilan maupun dengan kesehatan secara umum, di mana kebugaran jasmani ini sebagai penentu ukuran kemampuan fisik seseorang atlet dalam melakukan tugas yang melaksanakan tugasnya sehari-hari. Makin tinggi derajat kebugaran jasmani atlet, makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius direncanakan dengan matang dan sistematis. Apabila kondisi fisik baik, maka yang pertama akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua, terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Ketiga, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Keempat, waktu pemulihan akan lebih cepat. Dan kelima, respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam latihan kondisi fisik meliputi kekuatan, strength, daya tahan, endurance, kelentukan, flexibility, keseimbangan, balance, kecepatan, speed, kelincahan, agility, daya tahan atau daya ledak, power, stamina, dan koordinasi atau coordination. Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.